Kisah Rasul pasal 20. Perjalanan Paulus ke Makedonia, Yunani dan kembali ke Makedonia. Ayat 1, dan setelah kerusuhan itu berhenti, Paulus memanggil murid-murid itu, dan memberi salam kepada mereka, lalu pergi ke Makedonia. Dan sesudah ia menjelajahi daerah itu, dan menasihati mereka dengan banyak perkataan, ia tiba di negeri Yunani. Dan tinggal di sana 3 bulan. Dan ketika ia hendak berlayar ke Syria, orang Yahudi berencana membunuhnya, maka ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Paulus menghidupkan Eutikus di Troas. Ayat 4, dan ia masuk ke Asia ditemani oleh Sopater dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan dari Asia Tikhikus dan Trofimus. Mereka ini pergi lebih dulu dan menantikan kami di Troas. Dan sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan dalam 5 hari tiba di Troas, bergabung dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama minggu itu, ketika murid-murid berkumpul bersama untuk memecahkan roti, Paulus hendak berangkat pada keesokan harinya. Maka ia berbicara kepada mereka, dan meneruskan pembicaraannya sampai tengah malam. Dan di situ ada banyak pelita di ruang atas, di mana mereka berkumpul. Dan adalah seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela, yang tertidur lelap sekali. Oleh karena Paulus terlalu lama berkata-kata, ia sangat lelap, sehingga jatuh dari tingkat 3, dan sudah mati ketika diangkat. Lalu Paulus turun dan merebahkan diri kepadanya, sambil memeluknya katanya, "Janganlah bingung, sebab nyawanya masih ada di dalamnya." Setelah ia naik ke atas lagi, Paulus memecah-mecahkan roti dan makan, lalu berbicara sampai lama, bahkan sampai dini hari, lalu ia berangkat. Maka mereka membawa orang muda itu dengan hidup, dan terhibur bukan sedikit. Perjalanan Paulus dari Troas ke Miletus. Ayat 13, lalu kami berangkat lebih dulu ke kapal dan berlayar ke Asos, dengan maksud menjemput Paulus di situ, karena demikianlah ia sudah berpesan, sebab ia sendiri hendak berjalan kaki. Dan ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal dan pergi ke Metilene. Kami berlayar dari sana, dan pada keesokan harinya, sampai di hadapan Pulau Kios. Lalu hari berikutnya kami tiba di Samos, dan hari berikutnya kami tiba di Miletus. Karena Paulus telah menentukan untuk berlayar melintasi Efesus, sebab ia tidak mau menghabiskan waktu di Asia, ia terburu-buru, karena jikalau mungkin baginya, untuk tiba di Yerusalem pada hari Pentakosta. Pesan Paulus kepada tua-tua Efesus di Miletus. Ayat 17, dan dari Miletus ia mengutus orang ke Efesus, untuk memanggil tua-tua gereja. Dan ketika mereka telah datang kepadanya, ia berkata kepada mereka, "Kamu mengetahui, sejak hari pertama saya datang ke Asia, bagaimana saya hidup denganmu. Melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan dengan banyak air mata, dan pencobaan yang menimpa saya karena pakatan orang Yahudi. Dan saya tidak menyembunyikan apapun yang berguna bagimu. Tetapi saya sudah mengabarkan kepadamu dan mengajar kamu di depan umum, dan dari rumah ke rumah. Saya bersaksi baik kepada orang Yahudi dan juga orang Yunani, tentang pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang lihatlah, saya pergi dengan terikat di dalam roh ke Yerusalem, tanpa mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada saya di sana. Kecuali yang disaksikan Roh Kudus di setiap kota, yang mengatakan bahwa belenggu dan aniaya menantikan saya. Tetapi tidak satu pun dari semuanya itu menggoyangkan saya, dan saya juga tidak memperhitungkan hidup saya berharga bagi saya, supaya saya dapat menyelesaikan tanggungan saya dengan sukacita, dan pelayanan yang sudah saya terima dari Tuhan Yesus, untuk menyaksikan Injil anugerah Allah. Dan sekarang, lihatlah, saya tahu bahwa kamu semua, yang sudah saya kunjungi dengan memberitakan kerajaan Allah, tidak akan melihat muka saya lagi. Karena itu pada hari ini, saya bersaksi kepadamu, bahwa saya tidak bersalah atas darah semua orang. Sebab saya tidak menyembunyikan apa-apa,
melainkan memberitakan kepadamu seluruh kehendak Allah. Karena itu awasilah dirimu dan segenap kawanan itu, yang diantaranya kamu sudah dijadikan penilik oleh Roh Kudus, untuk memberi makan jemaat Allah, yang sudah dibelinya dengan darahnya sendiri. Saya mengetahui hal ini bahwa sesudah saya pergi, serigala-serigala ganas yang tidak menyayangi kawanan itu akan masuk di antaramu. Juga dari antaramu sendiri akan bangkit, orang-orang yang memberi pengajaran yang terbalik, untuk menarik murid-murid mengikuti mereka. Sebab itu berjagalah dan ingatlah, bahwa 3 tahun lamanya, saya tidak henti-hentinya mengingatkan setiap orang siang dan malam dengan air mata. Dan sekarang saudara-saudara, saya menyerahkan kamu kepada Allah, dan firman anugerahnya, yang dapat membangun kamu dan memberimu warisan di antara semua orang yang dikuduskan. Saya tidak pernah menginginkan perak atau emas, ataupun pakaian dari siapapun. Yah, kamu sendiri mengetahui, bahwa dengan tangan-tangan ini saya telah melayani kebutuhan saya, dan mereka yang bersama saya. Saya sudah menunjukkan kepadamu segala hal, bahwa dengan bekerja seperti ini, kamu harus menolong orang yang lemah dan mengingat perkataan Tuhan Yesus, seperti yang dikatakannya, terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan ketika ia telah mengatakan hal-hal ini, ia berlutut dan berdoa dengan mereka semua. Maka mereka semua menangis dengan sangat, lalu memeluk leher Paulus, dan menciumnya. Mereka sangat berduka cita oleh sebab perkataan yang diucapkannya itu, bahwa mereka tidak akan melihat wajahnya lagi. Lalu mereka mengantarnya ke kapal.